Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak hebat. Kali ini kita bertemu kembali belajar bersama Andi Kurniawan dalam Olimpiade IPA Part 1. Kali ini Pak Guru akan menyajikan nomor soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak sekalian, bagian jantung yang memiliki kemampuan kontraksi paling kuat adalah. Jadi kita ditanya, bagian jantung yang memiliki kemampuan kontraksi paling kuat adalah. Nah, pilihannya di sana ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Apa yang benar? Ayo, sama-sama kita kuliti. Bagian jantung yang memiliki kemampuan kontraksi yang paling kuat adalah bilik kiri atau ventrikel kiri. Mengapa demikian? Bilik kiri bertanggung jawab memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta, sehingga membutuhkan kontraksi yang lebih kuat dibandingkan bilik kanan yang hanya memompa darah ke paru-paru. Dinding otot bilik kiri lebih tebal dan berotot karena harus menghasilkan tekanan yang tinggi untuk mengalirkan darah ke seluruh sistem sirkulasi sistemik. Opsi lainnya, serambi kanan atau kiri, atrium, lebih dikenal dengan atrium, hanya memompa darah ke bilik di bawahnya, sehingga kontraksinya lebih lemah. Bilik kanan anak-anak atau ventrikal kanan memompa darah ke paru-paru yang memiliki resistensi lebih mudah dibanding sirkulasi sistemik. Jadi jawaban yang benar apa anak-anak? Bilik kiri. Hebat. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Iya anak-anak sekalian, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pertanyaannya, jika kita berada di kutub magnet bumi, kemanakah arah kompas yang kita tempatkan secara vertikal? Di sana pilihannya utara, selatan, tidak menentu, ke arah pusat bumi. Nah, mari kita bahas anak-anak sekalian. Kutub magnet bumi dengan kutub geografis. Kutub magnet bumi tidak persis sama dengan kutub geografis. Kutub utara magnet sebenarnya berada di dekat kutub selatan geografis, demikian pula sebaliknya. Nah, bagaimana dengan perilaku kompas di kutub magnet? Di lokasi biasa, bukan kutub artinya, jarum kompas horizontal menunjuk kutub magnet. Namun, di kutub magnet, medan magnet bumi hampir vertikal. Di kutub utara magnet, dekat selatan geografis, medan magnet mengarah ke bawah menuju inti bumi. Di kutub selatan magnet, dekat utara geografis, medan magnet mengarah ke arah keluar dari bumi. Jika kompas ditempatkan secara vertikal, jarumnya akan sejajar dengan arah medan magnet ini, ke bawah atau ke atas. Apa yang dapat kita simpulkan anak-anak sekalian dari soal nomor 2 ini? Karena medan magnet di kutub dominan vertikal, kompas akan mengarah ke pusat bumi atau menjauhi pusat, tergantung kutubnya, bukan horizontal seperti biasanya. Jadi jawaban yang benar adalah ke arah pusat bumi. Ya, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 3.
Ketika partikel-partikel bermuatan terbawa oleh angin matahari dan mencapai bumi, interaksinya akan menghasilkan fenomena yang disebut aurora. Apa penyebab terjadinya aurora? Di sana kita dihadapkan pada pilihan yang pertama, karena interaksi partikel tersebut dengan atmosfer dan medan magnet bumi. Pilihan kedua, karena cahaya matahari dibiaskan oleh atmosfer bumi. Pilihan ketiga, karena cahaya matahari mengalami dispersi menjadi pelangi. Dan pilihan yang keempat, anak-anakku sekalian, karena partikel tersebut bertabrakan dengan planet Venus sebelum sampai ke bumi. Mana jawaban yang tepat? Mari kita bahas. Partikel bermuatan dari angin matahari. Matahari itu memancarkan akan partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang disebut angin matahari. Ketika partikel ini mendekati bumi, mereka terpengaruh oleh medan magnet bumi atau magnetosfer. Pengaruh medan magnet bumi. Medan magnet bumi membelokkan partikel bermuatan menuju kutub magnet utara dan selatan. Di sekitar kutub, partikel ini masuk ke atmosfer atau disebut dengan ionosfer. Interaksi dengan atmosfer. Partikel bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer seperti oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini menyebabkan eksitasi elektron pada atom-atom gas yang kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau disebut dengan fenomena fluoresensi. Oksigen menghasilkan warna hijau dan merah, warna hijau atau merah, ya. Nitrogen menghasilkan warna biru atau ungu. Hasilnya itu aurora. Cahaya yang dihasilkan tampak sebagai tirai cahaya berwarna-warni, anak-anakku sekalian, di langit malam. Dikenal sebagai aurora borealis di kutub utara atau aurora australis jika di kutub selatan. Cahaya matahari dibiaskan oleh atmosfer. Ini penyebab pelangi atau warna langit, bukan aurora. Cahaya matahari mengalami dispersi menjadi pelangi. Dispersi terjadi karena pembiasan cahaya di tetesan air, bukan partikel bermuatan. Partikel bertabrakan dengan Venus. Venus tidak berperan dalam pembentukan aurora di bumi. Jadi jawaban yang tepat, anak-anakku sekalian, adalah karena interaksi partikel tersebut dengan atmosfer dan medan magnet bumi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Vira seorang balita berusia 2 tahun. Ia baru saja sembuh dari penyakit campak. Beberapa tahun kemudian, Vira sudah tidak lagi terkena campak meskipun penyakit tersebut sedang mewabah. Hal tersebut dapat terjadi karena Vira telah memiliki kekebalan alami terhadap campak. Vira memiliki kekebalan buatan terhadap campak melalui imunisasi. Pilihan berikutnya, eritrosit Vira telah mengenali campak sehingga dapat menghancurkannya. Pilihan berikutnya, trombosit Vira telah memproduksi antibodi yang mengenali campak. Untuk soal nomor 4 dan nanti soal nomor 5, anak-anakku sekalian, anak-anak dapat belajar sendiri terlebih dahulu mencari jawabannya. Untuk kita bahas di video-video selanjutnya dari Pak Guru. Ya, kita coba soal nomor 5.
Pak Guru bacakan ya. Berikut pernyataan yang tepat mengenai sel darah putih pada manusia adalah komponen seluler yang terbanyak kedua pada darah manusia. Pilihan berikutnya memiliki kemampuan gerak amoeboid. Pilihan berikutnya memiliki kandungan pigmen berupa senyawa hemoglobin. Dan pilihan terakhir tidak memiliki nukleus dan sebagian besar organel. Anak-anakku sekalian, coba berlatih mengerjakan soal nomor 4 dan 5. Jika video ini menarik, berikan pada kolom komentar agar Pak Guru siapkan pembahasan untuk soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Sehingga kita dapat terus belajar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe jika video Pak Guru ini bermanfaat. Pak Guru akhiri, selamat belajar, tetap semangat, raih prestasi, raih juara, ciptakan juara sejak dini.